We give to God, we share with one another, not for praise, applause, or gain, but to honor and trust God for his provision. In 1 Samuel 23, David risked his life to save Keilah. He did not seek reward nor bargain with God. He acted out of covenant faith, trusting God's hand, not human acclaim. Why give when nothing comes back? Because God gave us his Son without lack. John 3 verse 16, for God so loved the world that he gave his one and only Son. In Christ, we learn what true giving means. So giving is not a transaction, not self-promotion, but a reflection of the cross, God's greatest devotion. When we give without expectation, we declare the gospel to every nation. Memang menargetkan perusahaan-perusahaan bule yang mungkin ada influence di Southeast Asia, di India dan sebagainya. Nah akhirnya kita cabut. Dan dia juga bilang, kamu ada konsen nggak? Kamu ada persetujuan nggak sama orang tuanya atau sama anak-anak itu untuk mempost foto-foto di sosial media? Itu membuat kita lumayan sangat sedih gitu loh, karena ya aku percaya intention kita itu baik ya kan. Kalau kita nggak membantu ya anak-anak ini akhirnya akan terlantar, mungkin nggak ada masa depan di jalanan. Tapi intention kita itu baik, tapi tetap aja gitu ada yang selalu dikritik. Dan kita post, makin hari kita tiap hari post kita itu diserang tiap hari. Dan akhirnya kita keluarin satu statement, baru mereka mulai diam. Tapi ini yang aku pelajari, bahwa seberapa baik niat kita, perbuatan baik kita, itu ada orang yang akan selalu gak seneng dan gak menghargai kita. Tapi ya apakah kita stop gitu? Apakah kita stop sekolahnya? Karena orang-orang ini gak menghargai kita dan kita gak diberikan terima kasih gitu. Salah satu contoh adalah Bunda Teresa. Ini fotonya Bunda Teresa, salah satu teladan di zaman modern. Kita tahu Bunda Teresa itu mendapat panggilan Tuhan sejak dia umur 12. Dia ngerasa Tuhan memanggilnya untuk melayani orang-orang miskin. Dan akhirnya kalau nggak salah umur 18 dia tinggalkan gereja, tempat dia pelayanan, dia tinggalkan dan dia masuk ke kampung di Kalkuta di India juga. Dan dia devote her life dari umur 18. Bayangin umur 18 kita baru tamat SMA mau ke kuliah, tapi dia udah mendapat panggilan Tuhan. Dia ibaratnya udah serahkan semua masa depannya yang gemilang untuk merawat orang-orang miskin yang mungkin dia nggak akan dapat balasan, yang orang-orang miskin ini nggak akan bisa, mungkin nggak ngerti bilang thank you, nggak bisa balas dia. Tapi ini yang Bunda Teresa katakan, mereka tidak mampu membayarku, tapi Yesus sudah membayarku. Dia mengerti bahwa upahnya tidak ada di tangan manusia, melainkan dengan Yesus yang memanggilnya. Tapi kalau kalian kalau kalian cek Google, ada aja yang mengkritik Bunda Teresa. Tetap ada kritikannya bahwa dia bla 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 bla. Amsal 19 ayat 17 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Menolong orang miskin dengan belas kasih ibarat meminjamkan sesuatu kepada Tuhan. Dia akan membalas perbuatan baik. Translation lainnya adalah siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Ya, intinya ketika kita menolong orang-orang lemah ini artinya apa sih? Orang-orang yang gak bisa balas kita. Maka Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Amin. Ada satu quote yang bagus, jika kita mau mengukur diri kita, jangan ukur dari berapa banyak orang yang membalas kebaikan kita. Ukurlah dari seberapa besar kita bersedia melayani sekalipun tidak dibalas, bahkan mungkin dilupakan.
Karena di hadapan Allah pelayanan yang lahir dari hati yang tulus tidak pernah sia-sia. Amin. Kita lanjut ya. Ada 2 jenis orang yang sulit mengalami berkat Tuhan. Pertama adalah orang malas. 2 Tesalonika 3 ayat 10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah dia makan. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, kata Amsal. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Yang aku mau sampaikan dari ayat ini adalah kita sebenarnya dihadapkan dengan banyak sekali kesempatan untuk membajak dan menabur di dalam kehidupan kita. Pertama adalah ada sanak saudara, ada keluarga, orang-orang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Maka janganlah kita menutup mata. Nah, yang lain juga adalah gereja. Gereja ini itu adalah milik Tuhan. Dan gereja ini aku percaya masih membutuhkan pekerja-pekerja untuk melayani Tuhan. Benar ya, Pastor Tulus? Kita ini semua volunteer, tidak dibayar. Aku appreciate sih, sebagian besar dari kita ini punya keluarga di sini. Dan di New Zealand ini tidak ada yang namanya pembantu, ya kan? Semuanya work full time, dan pulang rumah udah capek, harus masak, harus prepare untuk lunch besok, harus mandiin anak, harus make sure anaknya tidur, dan kalau anaknya masih kecil itu juga lebih repot lagi gitu. Mengurus suami, ngurus istri. Nah, sekarang sering gitu kita mikir, untuk apa sih, ya kan? Kita sendiri udah capek, kita ini bukannya kurang kerjaan, kita ini setiap hari udah sangat-sangat sibuk. Tapi sering kita mikir untuk apa sih kita korbanin waktu lagi, tenaga, uang, segala macam untuk melayani Tuhan, untuk gerejanya. Mending mungkin ada yang mikir kita jadi jemaat biasa aja, pokoknya datang hari Minggu, ibadah, ya kan, selesai, pulang, senyum sama orang, udah say hi, God bless you, gak usah masuk terlalu dalam, tanda kutipnya gak usah lah terlalu gereja-gerejaan. Tapi aku percaya sih setiap tenaga, waktu, uang yang kita sacrifice untuk Tuhan itu gak akan kembali sia-sia. Aku percaya sih bukan saja kita yang menuai, tapi anak-anak kita, keturunan kita itu juga akan ikut menuai. Aku ingat banget dan aku sering banget lihat orang tua yang mengorbankan hidupnya itu untuk pelayanan. Itu anak-anaknya itu menikmati berkat-berkat yang seharusnya mereka nggak dapat. Banyak contohnya yang aku lihat, tapi ada salah satu yang lumayan melekat di pikiran aku adalah ada seorang tante, seorang ibu-ibu di Jakarta itu yang dia itu pengusaha, dia pengusaha sukses, kaya, punya villa segala macam. Tapi akhirnya dia itu give up semuanya. Dan akhirnya itu dia masuk ke jalan-jalan. Tahu target market yang dia tolong itu siapa? Banci, bencong, anak-anak jalanan, ODGJ, orang apa itu? Orang dalam gangguan jiwa. Target marketnya yang gitu-gitu, dia itu ibu-ibu sukses gitu loh yang mungkin lihat gitu aja jijik, tapi dia masuk, dia rangkul, dia bawa, jadi dia sekarang punya gereja, dia rangkul, mungkin dia mandikan, dia mungkin rawat mereka, segala macam dengan segala kecacatannya dia rangkul. Dan aku lihat anak-anaknya itu dapat berkat dari Tuhan. Salah satu anaknya itu aku masih ingat dia masuk di Wellington, aku kenal dengan dia masuk di Wellington, dia masuk ke NZX, New Zealand Stock Exchange. Itu susah banget loh masuknya. Jadi setahun sekali itu mereka mungkin cuma terima 1 graduate. Dan dia itu orang Indonesia, dia bisa masuk situ, menurut aku keren banget dan dia juga akui itu adalah berkat dan pertolongan Tuhan. Itu salah satunya. Masih banyak lagi contoh-contoh lain yang aku lihat gitu yang karena orang tuanya itu melakukan hal-hal
yang untuk Tuhan, mengorbankan hidupnya untuk Tuhan, maka anak-anaknya itu juga keimbas berkat-berkatnya. Nah, yang mau mengalami berkat Tuhan, mau masa depan anak-anak kita terjamin, marilah hari ini kita mulai menabur dan membajak untuk kerajaan Tuhan. Amin. Nah, yang tipe orang kedua yang sulit menerima berkat Tuhan itu adalah orang kikir. Ayatnya ada di Amsal 28 ayat 22. Orang yang kikir tergesa-gesa mengejar harta dan tidak mengetahui bahwa ia akan mengalami kekurangan. Ngeri ya ayatnya ya. Sudah jelas orang kikir mengalami kekurangan. Kikir itu artinya apa sih? Orang yang sebenarnya mampu untuk menolong, tapi memilih untuk menutup mata, menutup hatinya untuk menolong. Kenapa? Kenapa matanya tertutup? Ya karena orang kikir itu fokus matanya adalah ke dirinya sendiri, yaitu untuk memperkaya dirinya sendiri. Yang penting aku dulu yang aman, yang penting aku ajalah yang kaya. Nah tapi sebenarnya kasihan gitu loh orang kikir ini, karena kenapa dikatakan dia itu tergesa-gesa? Ya karena sebenarnya dia itu nggak ngerasa aman gitu loh, dia nggak ngerasa secure. Kalau ngerasa aman ya pasti tenang aja ya kan, nggak tergesa-gesa. Dia tuh ngerasa nggak secure, jarang merasa tenang, mungkin tidurnya juga terganggu. Itu dikarenakan dia mungkin kurang percaya bahwa Tuhan itu sanggup sebenarnya memberkati dia dan mungkin menjamin masa depan, menjamin keluarganya. Mungkin juga karena ada trauma masa lalu, di mana mungkin orang kikir ini pernah mengalami mungkin kehilangan kerugian yang luar biasa di dalam kehidupannya, akhirnya membuat dia semakin khawatir yang tidak rasional. Sehingga dia kurang percayalah gitu bahwa Tuhan sanggup memberkati dia dan dia jadinya capek sendiri, menimbun kekayaan, akhirnya pembawaannya itu ya hitung-hitungan, gerasa gerusu, mencengkram untuk dirinya sendiri. Padahal Tuhan itu mau gitu berpartner. Tuhan mau memberkati kita. Untuk apa? Supaya kita menjadi partner dalam kerajaan, dalam dunia ini untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Amin. Tapi itu dia yang Tuhan mau. Tuhan mau siapkan hati kita dulu sekarang. Tuhan sangat mau memberkati kita, saya percaya. Tapi Tuhan mau hati kita ini dewasa. Tuhan mau kita mengerti. Untuk apa sih kalau Tuhan itu udah memberkati kamu, untuk apa? Kalau Tuhan masih ketemu hati kamu itu, Tuhan memberkati kamu dan aku udah udah dapat kekayaan itu untuk pleasure aku sendiri. Tuhan akan melihat gitu, untuk apa aku memberkati kamu? Kalau untuk cuman memberkati kamu sendiri, kamu enggak distribusikan untuk memberkati orang lain. Nah ini sebenarnya rahasia prosperity. Rahasia kekayaan sesuai dengan sistem kerajaan surga. Tuhan mau lihat, bisa enggak kamu menjadi bendahara yang bisa dipercaya. Bendahara yang setia. Di mana ketika Tuhan membukakan tingkap-tingkap langitnya, maka hati kamu itu enggak berubah setia. Ya, ada ayatnya dikatakan, ketika harta bertambah, janganlah hatimu melekat padanya. Itulah yang Tuhan sebenarnya lagi cek. Tuhan lagi monitor nih sebenarnya setiap kita. Nanti dikasih berkat. Nah Tuhan akan lihat gimana reaksi hati dia. Terus gimana, apakah dia akan genggam atau dia akan distribusikan. Terus nanti kalau dia kehilangan duit gitu. Kemarin saham-saham lagi merah ya, Jumat lagi berdarah. Nah Tuhan mungkin lagi lihat gimana kondisi hatinya, apakah dia masih percaya sama Tuhan atau dia malah khawatir, malah aduh ini duitku habis, jadi lemas, jadi udah gak Tuhan-Tuhanan lagi, tapi malah tanya pakar, gimana ini Senin, Selasa nanti naik atau turun, kita harus jual, harus hold atau beli, bingung loh. Tapi itu yang Tuhan lagi lihat, karena aku percaya Tuhan mau memberkati kita semua, amin. Ya, jadi aku udah mau selesai. Jadi tadi kita udah belajar tentang perempuan Betania yang memberikan minyak yang mahal untuk Tuhan.
Kita juga udah lihat Bunda Maria, bukan Bunda Maria, sorry. Bunda Teresa yang juga sudah memberikan hidupnya untuk Tuhan, untuk melayani orang-orang miskin sejak umur 18. Tapi Yesus sebenarnya sudah memberikan contoh teladan tentang kasih yang sejati untuk kita. Kasih yang tidak hitung-hitungan. Sekarang saya ajak kita untuk melihat video, kita mau sama-sama merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus, perjalanan dia di kayu salib. Oh ya, siapa yang diberkati dengan videonya? Aku sangat diberkati. Setiap kali aku lihat videonya selalu air mata selalu mengalir. Karena nggak ada kasih yang lebih besar gitu dari Tuhan Yesus. Banyak yang mencela dia, banyak yang benci sama Tuhan, tapi dia tetap mengampuni. Dia nggak hitung-hitungan. Dia gampang mengampuni. Seperti kita juga, kita mungkin sering melakukan dosa, ya. Tapi Tuhan itu nggak hitung-hitungan. Dia kalau udah kita minta ampun, kita bertobat, ya udah, Tuhan nggak ingat lagi. Dia itu benar the model Bapak yang sejati, kasih yang sejati yang nggak hitung-hitungan. Yang Tuhan minta hari ini adalah supaya kita mengasihi Tuhan, seperti Tuhan udah terlebih dahulu mengasihi kita. Dosa-dosa kita yang banyak, pelanggaran yang kita banyak, kita mungkin gak deserve mendapat kasih Tuhan, tapi Tuhan berkati kita, Tuhan menyelamatkan kita, dan Tuhan memberkati dan mengangkat kita. Kasih yang sama juga Tuhan ingin kita extend to our neighbor, to our family. Mungkin ada orang-orang yang udah menyakiti kita, mungkin kita udah melakukan kebaikan demi kebaikan, tapi sepertinya kita nggak dihargai. Sepertinya kata terima kasih itu aja susah gitu kita dapati. Tapi mari mata kita tertuju kepada Yesus lagi. Amin.